Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kebetulan ini tanggal 3 Juli ya. Nah, di bulan Juni kemarin kita kebetulan agak sedikit banyak kegiatan ya, termasuk juga dari kegiatan klub. Dan karena liburan, jadi kita ada Wahoo Swim Camp juga ya. Kebetulan swim camp kita kali ini di Parapat, Danau Toba. Dan kita kenalkan anak-anak cara berenang perairan terbuka ya, dan gimana pemanasannya, mulai dari keamanannya ya, kita ajarin anak-anak ya. Lalu habis itu kita pengenalan lah ya di situ, karena kita dari sini kan dekat ke danau, jadi danau kita jadikan anak-anak itu tempat yang nyaman untuk mereka, supaya ketika liburan keluarga mereka juga bisa berenang di danau ya. Nah, oke. Nah, saya nggak lama-lama, saya kumpulin itu ada lebih kurang 10 pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang ada beberapa sisa pertanyaan, saya akan jawab lagi di video berikutnya ya. Nah, karena pertanyaan yang masuk itu di bulan Juni ya, beberapa ada 20 sampai 30 pertanyaan ya. Saya akan coba jawab per 10-10 saja ya, supaya satu videonya nggak terlalu panjang. Oke. Nah, dan lebih fokus ketika jawabnya ya, nggak berantakan semua 30 pertanyaan ya, kayak ngejar banget gitu ya. Sini ada pertanyaan. Salam olahraga coach, saya mau tanya apakah perbedaan suhu udara luar kolam mempengaruhi kecepatan saat berenang? Seharusnya sih enggak ya. Kalau misalnya suhu katakanlah 26, 25 ya, mungkin agak dingin jadi 23 ya, atau 24 ya, itu mungkin harus pemanasan lebih. Dan juga ketika kita lomba itu, ketika kita turun ke air itu, kita juga harus pastikan badan ini cukup pemanasan ya. Dan biasanya itu menggunakan jaket sih ya, menggunakan jaket. Kalau terlalu dingin itu biasanya boleh pakai parka ya. Nah, berapa kira-kira suhu udara yang ideal untuk berenang mencapai performa terbaiknya? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk aturan ya, saya pernah waktu itu di kejuaraan dunia ya, waktu itu di Australia, Melbourne, waktu itu lomba 2007. Nah, itu kalau saya tidak salah, saya ada lihat itu ada kayak pada saat masuk ke competition area itu ada tulisannya air ini di 23 derajat atau 24 derajat gitu ya. Jadi kalau nggak salah ya, saya pernah baca di aturannya dulu FINA, sekarang World Aquatic, itu kalau nggak salah itu aturannya air harus di suhu antara 18 sampai 31 derajat Celcius. Jadi kalau paling panas itu 31, paling dingin itu 18. Nah, kalau nggak salah waktu itu di Melbourne itu dia lebih kurang ya, itu 24 apa 23 gitu. Saya ada dengerin ya, kayaknya ada dengerin pengumumannya juga. Nah, jadi kalau berapa suhu yang ideal ya, lebih kurang 23, 24 ya. Kalau untuk atlet mungkin kalau udah suhu apa ini, maksudnya suhu udara ya. Kalau suhu udara yang ideal untuk berenang mencapai performa terbaiknya kayaknya sih di antara ya mungkin suhu 26 ya, 27 mungkin ya. Nah, karena kan suhu kalau terlalu panas di kita juga keringatan ya. Kalau keringatan kan justru menguras energi. Tapi kalau suhunya makin dingin, asal suhu badan kita tetap jaga dan kita performanya ketika di air, saat kita lomba di air itu kita masih bisa jaga suhu di suhu ya, mungkin suhu badan itu mungkin 35, 36 ya, lebih kurang seperti itu mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa akan performa kita maksimal ya, kalau suhu badan ya. Tapi kalau suhu ideal udara ya mungkin lebih dingin sedikit lebih bagus, karena 20 mungkin 28, 27 mungkin kita bisa maksimal ya di situ ya. Nah, pertanyaan berikut. Nah, di sini ada bagaimana gaya dada saya bisa kuat 1 jam tanpa berhenti, tapi gaya bebas belum sekuat gaya dada, mengapa ya? Karena mungkin terbiasa dengan gaya dada ya. Nah, sebenarnya kalau berenang gaya bebas 1 jam tanpa berhenti itu mungkin hampir sama effortnya dengan dada. Malah
dada kalau misalnya kita berenang pelan ya, kalau misalnya untuk lansia ataupun untuk orang tua yang udah di atas umur mungkin 50, 60 itu mungkin gaya dada lebih gampang karena kan kayak ngeluncur naik sebentar, ngeluncur naik sebentar. Nah kalau gaya bebas ini kan harus rate-nya ya, lalu habis itu tangannya mesti kayak di kayu ya. Nah jadi mungkin berasa lebih capek kalau di gaya bebas ya. Tapi sebenarnya sih kalau bisa gaya bebas nggak pala masalah sih ya. Stroke sih kalau benar-benar mau untuk kompetisi dibenerin, tapi kalau nggak untuk kompetisi sih nggak masalah ya. Yang paling penting adalah berenang ya dengan dengan kalau bisa ya dengan stroke yang benar ya. Kalau capek ya kita istirahat bentar ya, jalan lagi gitu ya. Sebenarnya nggak masalah mengapanya sih ya, mungkin karena tidak terbiasa juga satu, kedua dan tidak terlatih gitu ya. Karena kan gaya dada mungkin setiap kali dilatih, gaya bebas gak dilatih gitu ya. Nah lalu habis itu atau mungkin endurance-nya, aerobiknya kurang kuat di gaya bebas itu ya. Nah ini mungkin yang bertanya mungkin ya, kalau menurut saya mungkin Bapak udah umurnya di atas 50 ya mungkin ya, atau udah di atas 60 mungkin ya. Nah berikutnya pertanyaan ketiga, bagaimana cara melatih anak-anak untuk membedakan sprint jarak pendek dan jauh yang berkaitan dengan siku tinggi dan rendah untuk sprint? Kalau bagaimana cara melatih anak-anak untuk membedakan sprint jarak pendek? Kalau sprint jarak pendek ya 25 meter ya, 25 meter biasanya itu dengan target time ya. Pengulangannya contoh 8 kali 25 diulang katakan 3 ronde, atau misalnya 4 kali 25 diulang 6 ronde misalnya ya. Kalau untuk berkaitan dengan siku tinggi dan siku rendah, siku tinggi itu gitu begini, kalau kita sprint itu umumnya kalau kita menggunakan siku tinggi itu lebih pelan sedikit daripada kalau kita berenang dengan tangan lurus, karena kalau tangan lurus kan langsung narik ya, langsung narik terus habis itu recovery-nya langsung dilepas. Tapi kalau siku tinggi kan kita umumnya dipakai untuk jarak yang lebih panjang, misalnya 400, 1500, 200 juga termasuk boleh menggunakan siku tinggi ya. Nah 100 juga. Nah sebenarnya di sini bukan siku rendah ya, tapi lebih ke tangan yang lurus ya, lebih kayak putar gitu tangannya ya. Nah waduh gimana ya cara membedakannya ya, maksudnya cara melatih anak-anak sprint jarak pendek dan jarak jauh. Jarak jauh itu berapa meter? Jarak jauh itu mungkin kalau sprint sepanjang-panjangnya ya kalau misalnya bisa tahan 200 meter mungkin paling ya kan. Nah kalau saya sarankan kalau untuk jarak jauh itu lebih bagus siku tinggi. Kalau untuk jarak pendek itu boleh menggunakan siku boleh menggunakan tangan lurus, jadi kayak putar gitu dia tangannya ya. Oke, itu mungkin ya jawabannya ya. Nah pertanyaan ketiga, halo coach, izin bertanya, adakah referensi pasti timeline outcome latihan renang? Karena saya punya beberapa murid yang waktu untuk bisa menguasai satu gaya tertentu sangat bervariatif. Ada yang sangat cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat. Terima kasih. Berarti ada yang sangat cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat. Sebenarnya kalau untuk penguasaan satu gaya ya, misalnya gaya bebas, misalnya pelajari gaya bebas, gaya kupu, gaya punggung, gaya dada, itu sebenarnya nggak ada jangka waktu berapa lama sudah harus selesai gitu. Misalnya kita pelajari gaya kupu, nggak bisa dalam satu hari atau dalam satu kali latihan tuh udah bisa pelajari gaya kupu, pasti ada yang minus gitu loh. Nah makanya kenapa atlet renang itu harus terus latihan dan latihan, drill dan drill lagi balik, supaya untuk memperbaiki stroke teknik berenangnya. Tapi kecuali kalau mau hanya satu gaya saja ya, misalnya saya hanya mau latihan satu sesi tapi saya nggak masalah mau tekniknya terlalu benar kali atau
Yang penting saya bisa berenang gaya kupu misalnya, atau saya bisa berenang gaya dada, ya itu silakan ya, nggak masalah, tinggal dilatih aja gitu ya. Nah sesuai dengan waktu yang ada ataupun waktu yang tersedia. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada timeline ya, nggak ada batasan waktu berapa lama untuk pelajari gaya bebas, berapa lama untuk pelajari gaya dada, berapa lama untuk pelajari gaya kupu dan punggung gitu ya. Nah sangat bervariatif sih. Kalau anak-anak yang mungkin punya bakat ataupun dia terlahirkan memang sudah berenangnya dengan stroke yang benar, ya kupu, punggung, dada bebas itu gampang dilatih sama dia. Tapi misalnya kayak saya ada beberapa anak ya yang umur 8 tahun, 9 tahun. Mereka hanya dikasih tahu sekali dua kali, loh kau berenangnya udah kayak bisa sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah talenta yang tertanam di badan mereka. Ya boleh dikatakan bawaan lahiriah gitu. Kayak ada orang yang mungkin tanpa dilatih pun nyanyinya loh kok udah luar biasa gitu loh. Sama halnya dengan berenang. Loh kok tanpa dilatih pun anak ini kok udah bagus gitu loh. Mungkin lahiriah gitu loh ya. Ada yang seperti itu. Tapi sama juga dengan tidak adanya kerja keras, kalau dia pun punya talenta lahiriah itu tidak akan jadi gitu loh. Nah dia tetap harus disiplin dan latihan gitu ya. Oke, jadi itu mungkin ya, bukan hanya di satu gaya aja ya. Menguasai 3 gaya, 4 gaya itu juga perlu waktu gitu loh ya. Apalagi kayak misalnya pembalikan, lalu habis itu lompat, lalu habis itu belajar pembalikan gaya ganti. Nah, itu juga kan perlu waktu juga ya. Oke. Bukan hanya karena dia udah talenta, udah bisa ya terus dia punya timeline, dia lebih cepat bisa gitu loh. Kayaknya sih nggak masalah sih. Jadi kalau misalnya ada orang tua tanya berapa lama saya pelajari gaya ini ya, namanya pembinaan renang, pembinaan jangka panjang gitu loh ya. Pembinaan renang adalah pembinaan jangka panjang, nggak bisa terus langsung instan dapat. Kalau langsung instan dapat, semua perenang udah langsung juara gitu loh ya. Sama halnya dengan olahraga lain juga sama seperti itu ya. Oke. Lalu yang keempat ini ya betul, kelima, pertanyaan kelima. Nah, halo coach, mau minta saran, saya pelatih renang lisensi D, ingin mengembangkan ilmu renang. Menurut coach Brian lebih baik ambil mana dulu ya, lisensi C atau lisensi ASKA? Mengingat saya hanya fokus di kelas privat saja, belum coba ke arah prestasi. Terima kasih. Nah, kalau lisensi C itu umumnya untuk guru ya, lalu habis itu untuk kelas-kelas dasar, misalnya pelajari gimana berenang kupu, gimana berenang punggung, gimana berenang dada, gimana berenang bebas. Drill-drill dasar itu umumnya dikasih tahu. Tapi ada juga sebagian di C itu drill yang udah spesifik juga dikasih tahu. Nah umumnya C itu sedikit lebih ke mengarah ke pembinaan ya. Sama sih sebenarnya dengan ASKA. ASKA ini kan dari American Swimming Coaches Association. Nah waktu saya ambil ASKA 1 itu hampir sama dengan lisensi C. Bedanya apa ya? Cuman bedanya kalau lisensi C itu dari PRSI kabupaten kota ataupun dari misalnya waktu itu saya ngambil dari PRSI DKI ya. PRSI lisensinya dari PRSI DKI dan juga narasumbernya juga umumnya pelatih-pelatih nasional. Nah, kalau di pelatih nasional Indonesia maksudnya ya, waktu itu saya dapatnya Coach Lukman Diode, lalu habis itu ada Coach Albert, Coach Felix, Coach Akbar juga waktu itu itu ya. Lalu habis itu di ASKA 1 waktu saya ambil dengan pelatihnya kalau saya tidak salah itu Coach John ya, Coach William ya, saya lupa itu ya. Pokoknya beliau itu adalah pelatih dari Amerika ya. Saya lupa deh namanya. Pokoknya ASKA level 1 waktu itu di Malaysia saya ngambilnya ya. Tapi itu juga halnya mendasar, ngajarin cara gaya bebas, gimana caranya berenang gaya bebas dari dasarnya, dari drill, terus jarinya harus gimana,
sikunya harus gimana, shouldernya harus gimana, posisi kepala harus gimana. Waktu itu kebetulan yang ngarahkan bawa dummy, jadi dia langsung kasih tahu, kasih lihat dummy-nya itu seperti apa. Jadi berenang itu posisi kepala harus seperti apa, kaki harus seperti apa ya. Nah, kalau untuk fokus ke privat, mana lisensi SAFE Aquatic Indonesia atau ASKA 1 sama sih sebenarnya menurut saya ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris yang ngambil ke ASKA pun oke, ngambil ke lisensi SAFE pun oke ya. Cuman sedikit lebih mahal itu di ASKA, itu kalau nggak salah harganya 3-4 jutaan ya kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ya 3-4 jutaan. Terus nanti ada ASKA level 2 juga ya. Nah, hampir sama sih sebenarnya ya. Oke. Cuman kalau kita mau langsung dengar dari pelatih nasional itu pun bagus. Jadi pengalaman yang ada didapat di Indonesia ini ya, umumnya ya, secara umum ya. Nah, pertanyaan ke 5, 6. Nah, Bang, mohon penjelasannya yang dimaksud pemanasan, misal 200 swim, 200 pull, 200 kick. Maksudnya apa ya Bang? 200 swim ya 200 berenang. Kalau untuk pemanasan sih kita kasih bebas saja. Misalnya kalau mau gaya bebas punggung ya boleh, bebas kupu ya boleh, bebas dada ya boleh. Kita kasih pilihan saja ke anak-anak. Umumnya sih saya nggak masalah ya kalau anak-anak mau kupu 200 semua. Kalau dia merasa dengan 200 kupu pemanasannya dia bisa bermanfaat, ya udah dia kerjakan aja, nggak masalah. 200 pull sama juga saya kasih kebebasan, boleh pilih stroke-nya, atau 200 kick itu juga sama, kita kasih kebebasan, boleh pilih pemanasannya. Biasanya sih 200 swim, kick, pull sama drill ya. Drill 200 juga sama, kita biasanya kasih kebebasan untuk anak-anak untuk pilih drillnya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tentukan saya nggak mau, saya maunya bebas, ya udah silakan, nggak apa-apa, teman-teman tentukan aja ya. Nah, biasanya sih bebas sih ya, kasih pilihan anak-anak pemanasannya, karena anak-anak kadang menurut saya individu lebih fokus ke dia sendiri. Misalnya dia mau gaya kupu, ada yang nggak mau gaya kupu, ada yang mau gaya punggung, ada yang mau mix kupu punggung, ada yang mau gaya ganti gitu loh ya, kira-kira ya. Dimaksud dengan pemanasan ya itu ya, 200 swim. Pull itu tarik pakai pull boys ya, tarikan tangan. Lalu kick itu pakai board umumnya ya. Umumnya ya, kalau nggak mau pakai board juga nggak apa-apa sih, kayak misalnya kayak punggung ya streamline kick aja gitu ya. Berikut. Nah, hello coach, saya mau tanya, anakku putri umur 12, gaya dada kok udah hampir 1 tahun, yang 50 meter waktunya nggak nambah, maksudnya nggak lebih cepat ya maksudnya ya. Cuma yang 100 meter aja yang nambah 6 detik, maksudnya ya turun 6 detik ya, lebih bagus 6 detik. Caranya bisa lebih, gimana caranya bisa lebih cepat ya coach? Terima kasih sebelumnya. 12 tahun sih fokus di 200 kalau bisa Pak ya, 200 dada. Jadi dari 200 dada endurance dulu dilatih, lalu habis itu kalau bisa masuk ke 400 bebas lah minimal ya, ataupun 800 bebas. Habis itu baru coba turunkan ke 52, ini umur 12 tahun kan KU3 udah ya kan. 50-100 boleh tetap pantau ya, nggak naik nggak masalah, karena 50-100 tuh ruang untuk naiknya juga nggak segampang itu. Tapi kalau 200 itu masih banyak ruang. Jadi pelajari dari 200 dulu, 100 dan 50. 200 perlu race pace ya, 4 kali 50. Jadi perhatikan dari setiap 50-nya itu berapa, makin maju nggak ya. Ataupun boleh juga coba turun di 100. Nah, 100 meter kalau turun 6 detik ya bagus ya, berarti itu kan per 50-nya mungkin 3 detik ya. Tapi kasih tahu juga, kalau lebih bagus Bapak coba arahkan ke 400 bebas. Kalau memang gaya dadanya bagus, arahkan ke gaya ganti 400 dan 200 ganti ya. Itu mungkin nomor pilihan yang lain supaya dia nggak hanya stuck di 50 meter gaya dada. Nah, nanti kalau udah sembari latihan, waktunya 50 meter ini sangat krusial ya. Kalau memang hanya mau naikin 50 meter, Bapak nggak mau mikirin jangka panjang
3-4 tahun ke depan lagi, ya sudah langsung aja Bapak kasih speed set ya. Setiap hari berenangnya adalah 4 kali 50 katakan 4 kali 25 diulang 6 ronde atau sampai 8 ronde. Lalu habis itu kasih latihan fisik atau latihan beban kalau memang Bapak mau jangka pendek, tidak mau mikirin lagi jangka panjang. Tapi menurut saya sih sayang ya Pak ya. Masa Bapak arahkan anak-anak langsung Bapak tembak ke 50 ya. Proses ya, harus percaya dengan prosesnya ya. Saya ada satu teman yang namanya Coach Billy ya. Dia punya anak itu Jovan Donovan kalau nggak salah. Nah, Johan Donovan ya kalau nggak salah ya. Nah, dia juga itu berproses dan saya ada tanya beberapa hal dengan Coach Billy waktu itu. Anak ini berproses lebih kurang 8-10 tahun ya baru bisa berprestasi. Nah, pertanyaan berikut yang ke-8 ya kayaknya ya. Selamat malam, mau tanya, dalam renang gaya bebas kecepatan renang yang utama terletak pada kaki atau tangan ya? Kalau jarak pendek kaki tangan harus kuat. Kalau jarak panjang kaki harus kuat. Tapi tangan juga bukannya nggak kuat ya, tapi diimbangi gitu loh ya. Nah, kaki tangan harus kuat. Kalau ini kecepatan renang yang utama terletak pada tangan atau kaki. Tangan dan kaki pun itu bukan hanya tekan ke bawah, tapi atas dan bawah ya. Jadi dalam renang gaya bebas kecepatan renang utama terletak pada kaki atau tangan, tapi yang paling lebih utama adalah kaki sebenarnya ya. Jadi kaki ini adalah mesin utamanya. Kalau di boat itu mesin itu selalu dipasang di belakang ya, jadi kayak dorong belakang gitu ya, itulah namanya mesinnya, kaki kita lah ya. Nah, jadi kalau kaki umumnya kalau sudah kuat ya berenangnya umumnya juga cepat gitu ya. Nah, pertanyaan yang ke-9, mohon pencerahan mengapa gaya dada fins-nya khusus dan minta rekomendasi fins-nya khusus dan minta rekomendasi fins gaya dada yang beredar di pasaran. Terima kasih. Nah, kalau gaya dada rancangan fins-nya khusus iya, karena gaya dada itu bentuknya adalah dari kiri ke kanan ya, jadi kayak nyapu gitu ya. Tapi kalau gaya kupu punggung dada kan gaya kupu punggung bebas kan semuanya kakinya semua seperti ini tendangnya ya, atas ke bawah. Nah, hanya gaya dada saja yang menyamping gini. Jadi posisinya dari depan tarik terus menyamping tendang baru balik lagi. Jadi hampir kayak segitiga sih ya, tapi kayak segitiga yang dipecut gitu ya, kayak segitiga yang dipukul itu ya, kayak dipukul lah gitu ya, kayak kita pukul sesuatu gitu ya. Nah, fins mengapa gaya dada ada fins yang khusus? Itu sebenarnya ada dua merek ya kalau saya tidak salah ya. Satu ada fins, satu lagi ada, saya lupa apa namanya deh. Satu lagi dari Finis, satu lagi kalau nggak salah dari Speedo. Nah, itu dua-duanya rancangannya adalah dia ada kayak ngelengkung di sampingnya gitu ya. Ngelengkung di sampingnya kenapa? Karena ketika kita tendang dia kayak ada ngambil air gitu ya, kayak nyekup lah ya, kayak scoop air gitu ya. Jadi dia tendangannya kayak menyamping gitu ya. Nah, makanya ketika fins-nya dia bentuknya kayak ada lekukan gitu di samping dari kaki kita, tapak kaki kita ada ngelengkung turun ke bawahnya. Nah, itulah fins gaya dada. Nah, kalau ditanya mengapa, karena gaya dada itu tendangnya menyamping ya. Nah, jadi dia dapat kekuatannya untuk latih kembali kaki gaya dadanya. Tapi rekomendasi fins gaya dada yang beredar di pasaran itu ada Finis sama Speedo kalau nggak salah, sebenarnya hampir sama ya dua-duanya. Menurut saya sih sebenarnya kalau perlu banget ya beli, tapi kalau tidak perlu banget, misalnya kita tidak terlalu butuh banget sih sebenarnya nggak usah ya sebenarnya ya menurut saya. Tapi kalau menurut temen butuh ya silakan ya. Sebenarnya kaki gaya dada itu kalau kita tanpa fins itu asal kita tendang yang benar dan saat drill kita benar ya itu harusnya sudah aman. Cuman kalau memang mau ngerasain gimana cara drill pakai fins itu
spesifik boleh lah ya, sangat spesifik sekali saya anjurkan oke, kamu beli itu Vince. Tapi kalau nggak terlalu spesifik sih beli Vince umum aja ya, itu sudah bisa dipakai ya. Tapi nggak untuk gaya dada ya, menurut saya ya. Tapi kalau rekomendasi sama sih, itu sebenarnya bentuknya pun hampir sama, cuman beda merek saja ya. Tujuan pun hampir sama ya. Nah, ya itu ya, lebih kurang ada 9 ya tadi ya. Ya 9 pertanyaan yang saya jawab dulu. Nanti 10 berikutnya baru saya jawab lagi. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa langsung jawab semua pertanyaan karena kegiatan juga cukup padat, apalagi ini kan liburan ya. Liburan ya, kita fokus anak-anak latih lebih banyak ya. Program kita fokuskan lebih banyak. Kalau nanti udah masuk sekolah ya, kita mudah-mudahan bisa balik lagi jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Banyak juga teman-teman yang pergi liburan ya. Kalau bulan Juli ini, bulan Juni ya, apalagi sekolah lagi libur. Saya ucapkan selamat hari libur buat teman-teman ya. Oke, bye, have fun teman-teman.